Indonesia dengan NIM 105421104221. Saya dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya dari kelompok 9 dengan kakak asisten dosen Kak Andi Afika Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan yaitu percobaan difusi dan percobaan osmosis. Yang pertama yaitu percobaan difusi. Sebelum kita memulai praktikum ini, kita harus tahu bahwa apa itu difusi dan tujuan dari percobaan ini. Difusi merupakan perpindahan zat atau pelarut dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah, di mana pada proses difusi ini tidak memerlukan energi atau ATP, karena pada proses difusi ini perpindahan konsentrasinya itu sama dengan arah gradiennya, yakni dari tinggi ke rendah. Adapun tujuannya yaitu agar kita dapat lebih memahami terkait dengan percobaan atau proses difusi, agar teman-teman sekalian dapat mengetahui proses difusi dalam kehidupan sehari-hari, karena proses difusi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pengertian dan tujuan dari difusi ini, mari kita memulai atau lanjut untuk mempraktikannya. Adapun bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan ini yaitu segelas air, sirup, dan sendok. Langsung saja kita mulai, yaitu kita masukkan sirup ini ke dalam air. Lalu perhatikan penyebaran dari sirup ini, di mana sirup merupakan larutan terlarut mulai tercampur dengan air yang merupakan larutan terlarut. Proses inilah yang disebut difusi. Setelah kita melakukan percobaan difusi, kita lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan osmosis. Sebelum kita memulai percobaan ini, kita harus mengetahui apa itu osmosis dan tujuan dari percobaan kali ini. Yaitu osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, di mana melalui selaput semipermeable selektif. Adapun tujuannya yaitu agar kita bisa memahami apa itu osmosis, bagaimana proses terjadinya osmosis, dan agar kita dapat memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita menuju ke bahan-bahannya. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu tisu, stopwatch, sendok, 2 kentang yang sudah dipotong sama panjang, 2 gelas air putih, garam, dan penggaris. Oke, langsung saja kita mulai mempraktikannya. Oke, pertama-tama kita masukkan garam ke gelas bagian kanan.
kita masukkan yang secukupnya saja. Kemudian kita aduk hingga merata. Setelah tercampur dengan merata, kita masukkan kentangnya. Kita masukkan kentang ini ke dalam zat tercampur larutan garam. Kemudian yang satunya kita masukkan ke dalam air yang tanpa campuran garam. Kemudian kita akan menunggu hingga 20 hingga 30 menit. Sudah sampai 30 menit. Akhirnya kita melihat hasil dari percobaan ini. Pertama kita keringkan dulu pakai tisu tadi yang ada larutan garam. Pada larutan campuran garam, kentang yang dilarutkan di larutan garam dia menjadi lembek dan tidak mudah patah, dan warnanya berubah menjadi kecoklatan sedikit. Dan kita coba ukur dan panjangnya pun dia merosot menjadi, tadinya 4 cm sekarang menjadi 3,8 cm. Dan sekarang yang dilakukan keringkan dulu. Di sini coba kita ukur dulu. Nah, dia bertambah panjang. Tadinya pertama kali saya ukur 4 cm, sekarang dia menjadi 4,2 cm, dan dia bersifat sangat keras dan mudah patah. Bisa disimpulkan bahwa pada kentang yang direndam air biasa mengalami osmosis, yang dimana air yang merupakan larutan yang berkonsentrasi rendah masuk berpindah ke dalam kentang yang dimana kentangnya merupakan daerah yang berkonsentrasi tinggi. Sedangkan pada larutan garam terjadi osmosis juga, di mana air yang di dalam kentang yang bersifat berkonsentrasi rendah
keluar menuju larutan garam yang berkonsentrasi tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.